talent kita. Penting kita bahas. Hari ini kita sandarkan dulu sebelum kita melanjutkan perkara halal thayyibah dan haram dalam konsep ibadah kurban. Kita sandarkan dulu kaji baru ya. At-tariqu ilal imani. Jalan menuju iman. Nah, ini kaitannya dengan ibadah kurban. Ya, insya Allah ada beberapa adab dalam fikih amali ibadah kurban itu. Karena ibadah kurban itu tidak hanya ritual biasa. Kaitannya erat sekali dengan kehidupan kita 11 bulan ke depan. Penyempurnaan dari puasa Ramadan. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan muqaraman manira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lajiz ba'asuhu bil khaqi basyiran wa nadira. Wadaiya ilal qaqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Tentunya segala puji hanya ditujukan kepada Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikannya penerang, bulan yang bercahaya. Semua kita di sini bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, juga mengajak kepada kita dalam hidup kebenaran dengan izin Allah. Dan cahaya penerang bagi umatnya, ya Allah mudah-mudahan curahkan sholawat salam baginya, keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Seperti biasa sebelum kita bertalim, kita kuatkan kembali syahadatain kita, istighfar. Tentunya ditujukan hanya kepada Allah, penekanan kepada talqin dzikir dan doa memasuki bulan Zulhijjah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali arah atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat, arahkan kopi kita kepada Allah di hati. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina, pasang niat. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita memasuki bulan Dzulhijjah kurban, dilapatkan, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal minni. Tadiyati fisabilika. Tadiyati fisabilika. Atamana antut tatdini idon. Atamana antutani idon. Ilkuata hatta. Ilkuata hatta. Atamakan minat. Atamakan minat. Al-qadai. Al-qadai. Ala kulli. Ala kulli. Syaitaratin. Syaitaratin. Risyahwati. Bisyahwati. Wasyahwati. Wasyahwati. Alati. Allati. Tukhriku. Tukriku. Hadal adda daiman. Adda daiman. Allahumma Allahul qafi. Allahumma al-qafi. Rabbunal qafi. Rabbuna al-qafi. Qashadnal qafi. Wasanna al-qafi. Waznal qafi. Wajna al-qafi. Likulin qafi. Likulin qafi. Kafanal qafi. Kafana al-qafi. Wanimal qafi. Wanimal qafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula Ni'mal maula. wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Wa kafallahul Wa kafallahu mu'mininal qital. mu'minal kitab. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Aminkan saja. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan terimalah tobat kami. Ya Allah, semoga pengorbanan hamba demi bisa bertakarub kepadamu bisa Engkau terima. Semoga Engkau beri pula hamba kekuatan untuk dapat bisa mengikuti ibadah kurban dalam menyembelih setiap dominasi secara makna hawa nafsu, syahwat yang selalu menenggelamkan hamba ini. Allah yang mencukupi, Rabb kita yang mencukupi. Tujuan kita hanya Allah yang mencukupi. Yang kita temukan hanya Allah yang mencukupi terhadap segala sesuatu. Allah yang mencukupi. Yang memenuhi kebutuhan kita hanya Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan Allah lah yang mencukupi orang-orang mukmin dalam berkurban, berjihad. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya tentunya juga rahmatnya kita bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Hadirin jemaah, ikhwan, akhwat, YMAA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan atau akhwat yang mengaji secara live mungkin melalui medsos.
Dan tidak lupa Sohibil Qadilah, guru kita Lamanu, yang kita hormati semuanya, rahimakumullah. Hadil marata sunnan raksi sunwan wana wani kultum al-qabiul fakiri. Judul tajuk ini sudah disebutkan tadi. Al-fakir yang bodoh ini coba kita bahas terkait sandaran kaji masalah halalan thayyibah dalam ibadah kurban, yaitu sandaran yang kita bahas at-tariqu ilal imani, jalan menuju iman. Kita pecah aja bab 1 yang kita tuntaskan. Amma ba'du, terdapat ayat Al-Quran ya, yang menceritakan kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Jadi ibadah kurban itu udah ibadah purba. Zaman penciptaan awal belum banyak manusia, sudah ada perintah kurban yang dilaksanakan. Kurban tentu Allah melalui Nabi Adam menyuruh anaknya berkurban, dan salah satu diantaranya dalam awal kurban itu, ibadah kurban itu tidak diterima kurbannya. Salah satu, Qabil dan Habil itu dua tuh, dia punya anak Nabi Adam tuh kembar-kembar, sepasang-sepasang. Nah Allah itu di sini menjelaskannya dan diabadikan sampai ke umat Muhammad ya. Dan ini bisa kita ambil faedahnya untuk bisa masih diamalkan ibadah kurban. Itu ibadah kuno, lebih dulu kurban dulu daripada sholat ya. Jadi kurban itu hati-hati, ajaran kita bukan korban sesajen, yaitu agama lain tuh. Kurban ini ketaatan, kepasrahan kepada Allah, itu intinya. Kita taat nggak sama Allah, jadi makomatnya tinggi. Allah berfirman, kita sandarkan dulu walaupun sudah dilafadzkan, tapi ini karena termasuk ibadah. Ingatkan kembali Al-Baqarah ayat 218. Itu awal perintah kurban yang paling awal ya. Di Al-Baqarah. Watlu alaihim, awal lafaz. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat berapa? 218. Hah? 218. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqi iz qaraba qurbanan faqubila min ahadihima walam yutaqabal minal akhbari qala la aqtuluma qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra anak Adam dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil dan tidak diterima dari yang lainnya Qabil. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang berkurban. Bukan di Al-Baqarah ya, bukan di 218. Nanti lihat cari sendiri, itu Qurannya ya.
Jadi memang ada kaitan dengan tadi. Ya. Jadi itu kemarin sudah dibaca sebelumnya, betul kan? Iwan Aris kemarin sudah dibaca ayat ini kan. Nah, kita lanjut, nanti saja kita cari. Menurut riwayat Ibnu Abbas dari sandaran Quran kurban pertama, ahlul tafsir, putra Adam yang bernama Qabil itu mempunyai bisnisnya ladang pertanian. Qabil tuh. Dia punya adik kembaran perempuan. Jadi Nabi Adam itu lahir tuh laki-laki perempuan gitu. Ya. Dan putranya yang lainnya bernama Habil, juga kembar perempuan. Ladang bisnisnya peternakan kambing. Ya. Kedua putra Adam itu mempunyai saudara kembar perempuan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Adam agar Qabil dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil, disilang. Enggak langsung di kembarannya, disilang. Belum ada manusia lain, ya, disilang. Jadi dengan perkawinan itu, Qabil yang kembarannya langsung nggak senang, marah karena saudara kembaran Qabil itu cantik daripada kembaran Habil. Keduanya sama-sama mengendaki saudara kembar yang cantik itu. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam menyuruh Qabil dan Habil berkurban, tentunya ada wahyu itu, guna mengetahui siapa di antara mereka yang akan bisa diterima kurbannya. Qabil berkurban dengan hasil pertanian. Nggak sah, namanya kurban itu kan harus hewan. Lagian pula yang diberikannya mutunya rendah, hasil pertaniannya itu. Sedangkan Habil berkurban dengan kambing pilihannya yang gemuk, baik, thayyib. Karenanya Allah menerima kurban Habil. Berarti Habillah yang dikawinkan atau dinikahkan kepada saudara kembar Qabil. Dengan demikian bertambah marahnya kemarahan dan kedengkian Qabil, sehingga bertekad untuk membunuh saudaranya. Jadi di situ dilihat tanda-tanda kurban diterimanya itu ialah kurban itu bukan diberikan tapi dimakan oleh api. Jadi kambing itu dimakan sama api. Karena yang ada itu makhluk-makhluk yang sifatnya al-jin, ya. Belum ada manusia. Jadi kalau di riwayat nanti mendengar tanda kurban yang diterima ialah kurban yang dimakan api sampai habis. Nah, kita harus tahu asbabun nuzul. Pada masa itu belum ada manusia, yang lain mau dikasih ke siapa? Paham ya? Nah, itu dia riwayat dari Ibnu Abbas yang perlu kita ketahui dan jarang orang membahasnya. Karena itu kurban sering disebut sebagai amalan sunnah kan di bulan Zulhijjah. Sunnah muakkad kan gitu kan. Tepatnya setelah Idul Adha dan 3 hari disebut hari ketiganya itu tasyrik. Tapi tetap ada perbedaan. Sebaiknya sudah Idul Adha, itu sebaiknya kurban. Kalau besok sudah kurban hari tasyrik. Ya. Tapi kan banyaknya karena masyarakat sudah banyak, waktu yang nggak ada. Ya. Ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan seseorang kurban itu. Hukum kurban yang didasarkannya ada di Quran juga, jadi bukan di hadis. Ada di Al-Kautsar 1-3, ini pendek nih. Inna atoina Al-Kautsar, kan gitu ya. Fasoli robika wanhar itu kurban. Inna sayani aka wal abtar, kan gitu. Sungguh kami telah menerima Muhammad nikmat yang banyak. Kita ini dapat nikmat banyak, bisa bernapas pagi-pagi, masih bisa jalan, kan nikmat itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Maka pokok pertama syukur kita adalah sholat. Ya, itu penting karena kita dikasih selama hidup ibadah syukur adalah wajib sholat. Ya, maka disebut minta tolonglah kepada sabar dan
sholat. Ya. Dan berkurbanlah. Nah, ini enggak tiap hari kan? Per tahun. Karena kurban sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takarub itu, ibadah kurban itu hakikatnya adalah kalau kita jalan tasawuf mendekat kepada Allah kan berat amalannya. Jadi secara awam ya kurban aja. Sungguh orang yang membencimu, akses dari korban, kalau kita berkorban, yang terputus, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Orang lain itu ada akses, yang jahil itu kan terputus. Ya, itu salah satu perintah kurban dan tujuan kurban. Dijelaskan di Quran. Nah, di sana ada kata wanhar di surat Al-Kautsar kan? Ya. Kalimat tadi kan menunjukkan kalimat perintah. Ya, kalimat yang bisa menunjukkan hukum kurban. Itu ada secara umum, mubah, sunnah, dan wajib. Menurut Imam Hanafi, ya, seseorang wajib kurban jika sudah punya kesanggupan untuk kurban. Hadis yang membuat ulama Imam Hanafi menyatakan hukum kurban adalah wajib, itu bagi yang mampu kan gitu. Bagi yang mampu ya. Salah satu hadisnya adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabana musalana. Ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan, artinya keluasan rezeki, dan tidak menyembelih, dan kalau tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Nah, bagaimana orang yang dapat dikategorikan mampu? Kan ini kuncinya dalam konteks Islam. Yang mampu itu yang gimana? Biasanya secara ulama menyebutkan orang-orang yang biasa bergaya hidup mewah, menginap di hotel puluhan juta, makan dalam semalam menghabiskan ratusan ribu, itu dianggap mampu. Kelompok tersebut jelas hukumnya wajib melaksanakan kurban, khususnya di bulan Dzulhijjah. Sementara Imam Syafi'i ini mazhab semua nih ya, menjelaskan begini, hukum kurban ada dua. Ingat, kita banyak pakai Imam Syafi'i. Hukum kurban ada dua. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Ya, sunnah kifayah dan sunnah ain. Itu merupakan sunnah yang penting dilaksanakan. Sunnah ain itu khususnya itu mendekati wajib. Ya. Ini berlaku bagi orang yang mampu. Betul. Saat sebuah keluarga mempunyai rezeki berlebih, maka setiap anggota keluarga dapat dibelikan kambing. Nah, ingat, kambing ya. Bukan sapi loh. Misalnya atas nama masing-masing kambingnya. Boleh kalau berlebih. Sementara sunnah kifayah itu sunnah yang hukumnya selesai. Kalau selesai dilaksanakan salah seorang saja, satu kelompok, satu kambing, kifayah nih. Sudah cukup dengan keluarga, tidak satu-satu orang. Jadi antum kalau misalnya kurang luas rezekinya, sebaiknya kambing satu untuk satu keluarga. Nggak boleh sendiri. Itu namanya sunnah kifayah. Itu kena di mazhab kita yang kita pakai, mazhab Syafi'i. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i kebanyakan. Jadi cukup hanya satu kambing. Sunnah Rasul kambing ya, nggak sapi ya. Ini yang perlu kita pahami lebih jelas. Jadi jika mampu, antum menyembelih hewan kurban 1 ekor atas nama keluarga, cukup kambing. Sudah sama itu, sudah cukup itu. Ini dasarnya, istidlal dalilnya dari Nabi, hadis sahih. Ya. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, untuk baca ya. An Jabir bin Abdullah kal sahiyati marasul, terakhir ya, langsung ke pengertiannya, minumati. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku ikut bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Adha di musola lapangan tempat sholat.
Setelah selesai khutbah, Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibas. Ya. Lalu Rasulullah menyembelihnya dengan dua tangannya seraya berkata dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pakai sunnah. Jadi memotong daging itu setelah disungkurkan kepalanya, kalau kibas kambing kan dua nadi di bawah, ada di atas lubang itu dipotong. Nah yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian di situ hada'ani wa man lam yudahi min umati. Ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkurban. Kalau Nabi seluruhnya, karena Nabi itu imam, begitu. Jadi Nabi itu begitu sayangnya hanya satu ekor kibas. Paham ya? Hadis riwayat Daud. Jadi kita doanya ada tuh nanti untuk satu keluarga, lafadznya sunnah Rasul. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu kan Allahu Akbar. Potong, ya. Kita yang menyaksikannya doa, tahu nggak? Doanya nanti dibahas. Kita yang doa untuk bukan sendiri, tapi untuk seluruh keluarga satu rumah saya, itu dia. Itu salah satu fikih adab-adab kurban, menguatkan dari yang kemarin. Biasanya kalau hewan kurban dalam bentuk sapi, ini kekinian nih, itu terdiri dari karena besar 7 orang patungan kan. Nah, namun bagaimana dengan kambing dan domba? Apakah berkurban dengan kambing dan domba hanya cukup untuk satu orang saja? Kan gini, kalau kambing satu kepala, kalau sapi bisa patungan 7 kepala, kan gitu kan? Nah, jadi satu ekor kambing menurut Nabi, ya satu ekor kambing bisa untuk satu keluarga. Jangan keliru, itu hadisnya. Ya. Yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Satu rumpun keluarga tuh. Itu cukup satu kibas, satu kambing, atau domba. Ya, nah, tapi tentunya yang jangan yang kurus, yang baik. Ya. Ada pendapat, kan masyarakat begini, mengatakan satu ekor kambing hanya untuk satu pengkurban saja. Kan gitu pendapatnya. Pendapat ini sekali lagi, tidak benar. Keliru, duduk. Tidak ada sandaran hadisnya. Silakan cari hadisnya. Nggak ada menyuruh satu. Kalau kambing satu orang kepala, nggak ada itu. Keliru itu. Ya. Pasalnya terdapat dalil hadis yang mengatakan ketika Nabi Muhammad berkurban dengan satu ekor domba, kemudian Nabi Muhammad kan berdoa, nih doanya Nabi Muhammad. Allahumma taqabbal kurbani wa qarabin al-Muhammad wal ahlul Muhammad aladin lam yastati'u al-tadiyat al-hayatihim. Ya Allah, terimalah kurban saya, kurban keluarga Muhammad, dan untuk umatnya juga, ditambah umat Muhammad yang selama hidupnya tidak bisa berkurban. Nah, tuh. Ya, nah sekarang Nabi Muhammad nggak ada, siapa kalau antum bauke yang ngorbanin siapa? Ya, kan gitu. Jadi hati-hati dalam kurban ini, aturannya tidak memberatkan. Agama Islam tidak ada memberatkan. Agama Islam itu agama mudah. Jadi nggak ada alasan bagi semua kalangan, itu sangat mudah. Allah telah memudahkan umatnya untuk melakukan ibadah, khususnya kurban. Maka jangan dianeh-anehkan gitu. Jadi dalam praktek ibadah kurban itu tidak perlu satu keluarga masing-masing kurban satu ekor kambing. Anu tanggung jawab. Nggak perlu misalnya. Nggak perlu. Jadi boleh nggak kalau satu iuran misalnya 7 nih untuk sapi, yang satu yang sepertujuh itu untuk satu keluarga, memang begitu. Bukan untuk satu orang. Ya, paham ya? Nah, gitu. Itu jadi cukup satu ekor kambing, maka pahalanya untuk semua anggota keluarga. Kalaupun, nah ini mazhab, tidak ada sanad dalilnya.
Ada rezeki yang berlebih, misalnya mampu membeli 1 ekor sapi untuk 1 keluarga, ya boleh aja. Hati-hati, ada kesombongan. Dulu ya, hati-hati ada kesombongan. Karena ibadah kurban itu menghapuskan, menyembelih kesombongan tadi. Ya kan? Nah, jadi pahalanya ialah untuk seluruh anggota keluarga. Kalau dibagi 7, 1/7 itu untuk 1 keluarga. Tolong, itu hadis. Sunnah kifayah. Ya. Sunnah ain wajib. Kalau kita misalnya berlebih rezeki itu wajib tuh hukumnya. Nah, beda lagi. Kita sunnah kifayah kurangi. Ya. Kalau kena sunnahnya ain, itu adalah orang yang boleh melakukan seperti berlebih tadi, gitu. Jadi ibadah kurban memang banyak hikmahnya ya. Nah, di sini pentingnya kita pahami, terkandung di dalamnya ibadah kurban itu seorang yang diberikan rezeki lebih kemudian dirinya berkurban tentu akan dapat merasakan hikmahnya. Di antaranya hikmah yang perlu kita pahami, wujud syukur. Jadi ibadah syukur itu apa? Bukan alhamdulillah aja ya, berkurban. Nah, kalau kita nggak bisa kurban, fakir banget, bantu kurban mendistribusikan, sama berkurban. Agama Islam tidak susah, bro. Ya, kalau kita berlebih, misalnya ada 2 kantong, jangan bagikanlah. Masa sampai seminggu sampai bau itu daging. Wah, ini kurban ngaco ini. Kurban memotong serakah, kurban memotong kesombongan. Hakikatnya begitu. Nah, insya Allah praktek syukur kita dari kurban itu terbuktikan memberikan banyak karunia, rezeki berlimpah, khususnya kepada kita. Ya, itu daripada akses kita berkurban. Makanya diilmui kurban itu. Ini sebagai bentuk pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim, kita kaji dulu nih lebih dalam lagi. Yang mana itu wujud ketaatan. Kurban itu hikmah lainnya adalah kamu taat. Kalau taat ngomong aja kan nggak bisa. Actionnya mana ya? Berkurban. Ketaatannya diminta oleh Allah untuk apa? Menyembelih putranya yang paling dicintai kan? Ismail. Hikmahnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah selalu taat atas perintah Allah seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang tidak ditolaknya. Padahal itu yang paling tinggi untuk dicintainya. Dengan berkorban tentu akan menciptakan rasa kepedulian juga, hikmah lainnya antara sesama manusia. Apapun kepercayaannya, ini digaris bawahi. Apa sebab? Karena pendistribusian daging kurban ini tidak hanya diberikan kepada umat Islam saja, termasuk juga umat non-muslim. Sampai ya? Jadi nggak ada alasan Cina asal dia ada agama, pahalanya sama dengan memberikan kurban kepada anak yatim atau kepada orang fakir miskin. Jadi jangan istilahnya, ini yang disandarkan kan hukum sosialnya. Ya, di kurban itu. Jadi dengan begitu kita akan lebaran. Kemudian hikmah lainnya meningkatkan keikhlasan kita. Mulai dari ikhlas memberi hewan kurban dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk beramal di jalan Allah, kemudian ikhlas untuk menyembelihnya karena utamanya ialah yang menyembelih hewan kurban itu ialah si pengkurbannya, sampai ikhlas memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Maka sebaiknya sebagai umat Islam yang mampu untuk berkurban, tolong mumpung masih ada waktu, karena pentingnya ya. Kalau diukur dari sekarang ya antum ini sebenarnya kalau udah berkeluarga masih bisa beli rokok, masih bisa ini, nah itu kena kurban ain loh. Ya, oke kifayah. Nah, lagi bukan ain, kifayah. Arti kata sebaiknya kalau sudah berumur keluarga cukup dengan 1 kambing. Bahkan banyak ulama macam menyebutnya kalau hari hanya kita nggak bisa berkurban, dibolehkan berutang. Itu pentingnya kurban. Berutang juga boleh. Dengan perjanjian kita akan membayarnya. Ya, 1 kambing untuk 1 keluarga. Ya, bukan 1 kambing misalnya kalau keluarganya 5 kambing, kacau tuh. Habis kita. Ya, kambing aja mahal sekarang.
Jadi tolong mulai sekarang pilihlah hewan kurban yang baik. Mulai sekarang belilah. Itulah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Entah banyak berkahnya Pak untuk kehidupan selanjutnya. Karenanya kita yang perlu hadapi secara lebih ke dalam, lebih ke ruhani ibadah kurban itu. Kuncinya satu, minat zulumati ilan nur. Itu dia kuncinya. Apa itu? Artinya dari kegelapan menuju cahaya. Antum susah hidup, akan diberi cahaya, petunjuk, kemudahan persoalan. Berkurbanlah. Itu ruhani, sisi tasawuf. Jadi dalam konteks ibadah kurban yang lebih dalam, itu merujuk pada transformasi peningkatan rohani tanpa kita menyadarinya. Bukan faktor hukum sosial saja dan kepada Allah. Ruhaninya ada. Karena sesungguhnya ibadah kurban menunjukkan pergeseran. Menggeser, memotong, membuang sifat materialistik dan terikat pada kegelapan julumat kehidupan dunia menuju kesadaran kebesaran Allah dan kekasih sayangannya kepada sesama. Itu yang disebut cahaya. Detailnya begini. Satu, jadi ibadah kurban secara ruhani tasawuf menekankan pada minaz zulumati ila nur. Ini Al-Quran. Lebih ke ruhani, ayatnya ke mutasyabih. Penekanan kita poinnya ke situ. Kalau zahiri kan udah dijabarin, ya kita jangan bertasawuf saja tanpa ngerti fikih. Kan harus kafah, iya kan? Tapi kalau kafah aja nggak ngerti tasawuf juga nggak ngerti makna. Karena hakikat diri kita adalah ruhani kan, iya kan? Nah, jadi detailnya gini ya, ajaran tasawufnya atau amalan-amalan orang sufinya, orangnya sufi namanya. Satu, transformasi ruhani. Itu dari ibadah kurban. Ibadah kurban mendorong manusia untuk meningkatkan sifat tamak, transformasi. Kita punya tamak, punya egois, terikat pada harta benda. Itu ditransformasi ya ke yang lebih baik. Jadi ibadah ini dengan memotong menyembelih mengajarkan untuk mengorbankan harta demi kebaikan, bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebaikan. Itu konteksnya. Yang pertama, yang kedua, pengorbanan jihad. Ya. Jihad itu tingginya itu di kurban, bukan kita. Kita memang jihad juga. Tapi kita itu berbeda kondisinya. Kalau kita dijolimi, perangi. Direbut harta kita, perangi. Itu kita fisik. Kurban itu ibadah jihad fisabilillah. Karena Allah, ya. Nah, makanya korban diterima itu gede sekali persentasenya. Jadi pengorbanan, keikhlasan, ya, kaitannya kurban itu dengan sangat tinggi. Ibadah kurban kan mengajarkan pengorbanan. Baik harta, juga ada waktu demi mencapai ridha Allah. Jadi ini merupakan bentuk keikhlasan, ketundukan kepada Allah yang menghilangkan kegelapan, kesombongan dan mendekatkan kepada cahaya kebenaran. Jadi poinnya tadi itu secara ruhani. Yang ketiga, kasih sayang. Kaitannya dengan ibadah sosial. Iya kan? Kurban tuh memiliki aspek sosial yang kuat. Memberikan daging kurban kepada orang yang membutuhkan, bahkan orang non-muslim. Perintah Nabi loh, menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang namanya makhluk, menghilangkan kegelapan, ketidakadilan, julumat atas keserakahan kita, membawa cahaya kasih sayang secara hukum sosial. Ketiga, keempat, pelajaran dan hikmahnya. Kita mesti di sini dapat pelajaran dari berkurban tadi, ya. Maka harus dijelaskan, bukan ritual biasa, ya. Ini kita nukil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, putranya, mengajarkan tentang pentingnya ketaatan dan kesabaran. Betul? Nah, orang akan sulit kalau nggak mau kurban, bro. Sabar dan taatnya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam
bersedia mengorbankan anaknya, dan Nabi Ismail alaihissalam menerima takdir dengan lapang dada, sabar, memberikan pelajaran tentang kesabaran, ketundukan kepada Allah. Kisah ini membawa cahaya hikmah, pelajaran berharga bagi umat manusia, dan Allah menolongnya, digantinya dengan kibas. Metafor ayatnya, bukan dipotong orangnya, tapi aksesnya untuk menolong kita kan. Nah, kelima, di sana ada cahaya takwa, ketakwaan. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi lebih daripada itu. Ibadah kurban adalah upaya untuk meraih ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berkurban manusia bisa berharap mendapat ridha Allah, cahaya keberkahan dalam hidupnya. Insya Allah itulah 5 poin-poin secara sisi tasawuf ruhani yang perlu kita pahami dalam konsep ibadah kurban. Bukan ritual biasa, dan ini benar. Dengan demikian, ibadah kurban itu kan perjalanan dari kegelapan kehidupan duniawi yang sifatnya tamak, egois, rakus menuju cahaya ketakwaan, kasih sayang, ketaatan, keikhlasan, kan gitu bahasanya. Tentunya hanya kepada Allah. Jadi ibadah ini merupakan bentuk pengorbanan dan transformasi ruhani yang sangat dalam. Karena itu Rasulullah bersabda kan, "Ma'min yaumu yakunu amalu solihu fihi illallah ta'ala. Wa min hadihil ayamul asrul awali min asridil hujati." Tidaklah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Karena di dalam bulan itu berkumpul apa? Amalan-amalan utama, sholat, puasa, kurban, dan haji. Berkumpul tuh. Jadi jangan disepelekan nanti Zulhijjah. Maka persiapan dari sekarang. Kan kita sama tahu kata kurban kan berasal dari bahasa Arab. Karabayo, aribu, kurbanan, koribun, karib. Yang artinya dekat. Ya, kurban, karib, dekat. Dekat kepada siapa? Dekat dengan Allah. Sama sahabat karib, berarti teman dekat. Mudah-mudahan Allah bisa kita bisa dalam kurban itu ditakarubkan oleh Allah, mendekati kepada kita, ditolong sama Allah. Jadi maka kurban dalam istilah di sini berarti kan kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang menghalangi supaya kita tidak pernah terhalang dengan azab, ditolong. Ya, arti kata bisa mendekat diri kepada Allah. Jadi penghalang mendekatkan itu adalah berhala. Penghalang kita itu berhala. Konteks berhala bukan patung. Berhala modern itu kan yang ada sekarang apa sih? Bergeser waktu. Berhala sekarang itu ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda. Itu berhala yang paling bahaya, bro. Iya kan? Tersembunyi itu. Kadangkala pas terbuka kita jadi gila lah daripada nyembah patung. Ya. Dan lain-lain. Jadi itulah dia. Kita mesti paham. Memotong berhala tadi. Ya. Dalam konteks Idul Adha. Membahas lagi. Pesan mendasarnya ya. Dalam perintah agar manusia tidak sesat dalam menjalani hidup. Ya, maka diperintahkan kurban. Kalau ingin gak sesat nanti ke depan, berkurbanlah. Ya. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, takarub tuh. Setiap saat. Jadi kita kalau berkurbannya ikhlas, kita akan bisa, Allah itu seperti ingat terus gitu. Makomat itu isyan. Karena manusia mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat kan. Yang dijumpai dalam perjalanan hidup kita kan. Nah, maka Allah memberikan metode bimbingan melihat kompas kehidupan berupa sholat, zikir, agar kapal kita, kehidupan kita tidak salah arah dan dikurbankan dengan majatnya kambing tadi. Ya, tuh. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidup itu menyerahkan diri kepada Allah, maka seluruh gerak dan diam kita, tidur, sadar, jaganya kita dihitung sebagai langkah ibadah. Dihitung tuh.
tidur kita, diam kita, itu dihitung sebagai langkah ibadah. Maka Islam cukup besar untuk menaruh perhatiannya terhadap niat kita. Ya, menjadi amal perbuatan manusia. Karena nilai amal manusia, hakikatnya kan kembali kepada pelakunya. Pada kita, bukan untuk Allah. Kurban itu pada kita. Allah nggak butuh dagingnya kok. Ya. Nah, jadi pelakunya. Jadi sangat tergantung pada niatnya. Rasulullah kan bersabda, hadisnya Bukhari Muslim, langsung aja ke mantan arti ya. Sesungguhnya sah atau tidak suatu amal tergantung pada niatnya. Jelas. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niatkan. Boleh kurban kita niatkan untuk dapat istri, boleh, tapi cuma sampai situ. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, begitu pula kiranya dalam implementasi ibadah kurban ya, ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam. Ya, di atas dunia ini bertepatan dengan hari raya Idul Kurban. Pertama, pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Kedua, ibadah kurban yang insya Allah mudah-mudahan kita diberi waktu untuk bisa melaksanakannya. Kalau ngerti ilmunya, kita sama dengan ibadah haji. Ya, nah itu dia tuh. Jadi jangan khawatir, karena ibadah haji itu perlu kuota, perlu biaya tinggi. Makanya seriusi di ibadah kurban itu. Dengan cara melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Kurban, baik hari nahar tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan begini. Instruksi Allah tuh gini ya, terkait ibadah kurban. Khususnya kepada kita muslimin, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya, itu istilahnya secara orang ulama menyebutnya syukur nikmat. Itu dalam konteks kajian kurban adalah tahadud bin nikmah. Ya, tahadud bin nikmah. Ya, karena hikmah dari ibadah kurban kadangkala kita tidak memahaminya. Itu ungkapan empati dengan sesama manusia, ada ibadah sosialnya. Jadi ibadah kurban dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok. Ada dua dimensinya. Dimensi vertikal, dimensi horizontal sesama umat. Dan itu benar. Ya, vertikal kepada Allah. Nah, itu yang disebut iman dan takwa. Kok begitu? Nah, gini, dimensi horizontal hubungan dengan sesama. Nah, sama makhluk, bukan manusia aja, makhluk. Sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Ya. Hidup di atas dunia ini ibarat apa, Pak? Bukan di metropolitan ya. Ya. Bukan di Payakumbuh aja ya. Bukan di Padang aja ya. Hidup di atas dunia ini semuanya. Kita kan masih hidup di atas dunia. Berada di tengah hutan belantara. Di dalamnya itu ada pohon besar, binatang buas, semak belukar, harimau, jadi-jadian lah ya. Kira-kira gitulah. Ya. Serta jurang lagi. Dan kita berada di tengah-tengah dalam kondisi itu. Itu gelap istilahnya. Itu gelap istilahnya. Julumat. Kita ini hidupnya julumat. Ya. Kita tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan. Begitu maknanya. Metafornya. Kita tidak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Apakah binatang buas yang siap menerkam? Batu besar yang menyandung kita terjatuh, jurang yang membuat kita terperosok. Lalu bagaimana agar kita bisa selamat dari belantara dunia itu? Butuh sebuah cahaya. Itu bahasa tasawuf. Betul kan? Butuh cahaya. Ya. Yang mampu menunjukkan dan membimbing kita melewati kehidupan di atas dunia ini yang penuh hutan belantara. Apa tuh untuk dapat cahaya? Kurban.
Nggak perlu dikaji aneh-aneh. Kurban. Penting nggak? Nah tuh. Sehingga kita tidak terperosok dalam jurang, termakan oleh binatang. Demi Allah, orang yang kurbannya diilmui, ikhlas. Ke depan antum nanti sampai ketemu kurban lagi. Sulit kita terperosok oleh lingkungan, situasi, kejahilan orang. Itu kata Allah. Itu yang disebut cahaya. Ya, ada petunjuk. Ya. Itulah yang disebut iman. Bahasa syariatnya iman. Itu yang disebut tarikul iman. Jalan menuju iman adalah ternyata mendapat cahaya adalah kurban. Jadi kurban jangan dipikir beratnya, bro. Makanya kata Nabi, kata pentingnya juga mazhab jumhur ulama menyebutnya, kalau susah banget, kalau antum nanti ke depan berniat untuk membayar kurban, boleh meminjam. Insya Allah akan terlunasi. Duduk. Benar ini. Itulah amalkan ibadah kurban dan berkurban. Cobalah sekali-kali dalam menjalani kehidupan ini berpikir tentang hidup. Berpikir tentang hidup. Siapa aku? Udah bisa jawabannya kan? Dari mana aku berasal? Udah tahu jawabannya kan? Untuk apa aku hidup? Dan akan kemana aku setelah mati? Nggak berhenti tuh. Itu ilmu hidup. Erat sekali kaitannya dengan perintah ibadah kurban. Pertanyaan besar. Itu harus ada di manusia yang peka spiritualnya. Itu yang disebut Uqdatul Kubra. Pertanyaan besar itu harus timbulkan. Begitu ajaran seorang tarekat, seorang sufi. Timbulkan terus. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Untuk apa aku hidup? Dan akan kemana aku setelah mati? Itulah Uqdatul Kubra. Kaitannya erat dengan praktek kurban. Paham? Nah, nih gini. Dari pemikiran seperti tadi, akhirnya muhasabah pikir antum insya Allah akan menemukan jawaban. Kalau langsung diamalkan dengan berkurban, bukan praktek aja. Ya, ada muhasabah pikirnya, insya Allah akan menemukan jawaban. Kita buka aja jawabannya. Aku adalah makhluk yang berasal dari Allah. Betul. Dan Allah menciptakanku tidak lain agar aku beribadah kepadanya. Ada sandaran dalilnya. Ya kan? Sebagaimana yang disampaikan di Az-Zariyat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jika kita ingin menjadi makhluk yang baik, menjalani hidup sesuai tujuan apa yang antum diciptakan. Jadi menjalani hidup kita apa yang diperintahkan oleh pencipta Allah. Kalau Allah suruh kurban ya kurban. Syaratnya harus taat, sabar. Betul? Kan gitu. Nah, udah biasa yang disampaikan. Oke. Beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, haji, mengaji saja. Itu awam. Mana kurbannya? Mana jihadnya? Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ritual agama, diantaranya tolong seriusi puncak kesempurnaan dari ibadah sholat, puasa, mengaji, thalibul ilmi. Puncaknya, amalkan ibadah kurban, berjihad. Jadi itu bukan ritual biasa aja, hanya tradisi tahunan. Bukan. Semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari juga bisa bernilai ibadah kalau begitu. Betul kan? Jika memenuhi dua syarat, ikhlas dan syawab. Apa syawab? Apa ikhlas? Inilah yang dinamakan ihsanul amal. Ikhlas
meniatkan aktivitas hanya karena Allah semata, itu ikhlas. Shawab, melakukan aktivitas dengan disesuaikan pada aturan syariat Allah, itu shawab. Ikhlas hanya kepada Allah, tapi aturan memotongnya sembarangan, nah enggak juga cocok. Kayak halal, tidak ada toyib, rusak badan kita, betul kan? Sama. Sehingga aktivitas makan, minum, tidur, jual beli, belajar, bekerja lainnya, semua bisa bernilai ibadah. Ini udah jelas perintah Allah, kurban. Tapi nggak ada nilai ibadahnya, sedih nggak? Banyak. Lah orang kepala kambing aja nggak boleh dimakan, dikubur, kan berebut. Nah, kan kacau nih, darah juga nggak boleh dimakan. Ah, pijak-pijak untuk ube katanya. Sama juga itu amalan-amalan jahiliyah, malepo-lepo dinding Ka'bah. Saudara, itu yang dipunahkan oleh Nabi. Nggak boleh. Ya. Jadi di sini perlu kita ilmui lebih benar. Maka setiap akan melakukan suatu perbuatan, berpikir terlebih dahulu dengan akal kita, apakah perbuatan tersebut sesuai shawab dengan tata aturan Allah atau tidak. Poin tuh. Insya Allah kepekaan kita di kurban itu kalau ikhlas akan dapat sendiri. Karena ini harus diingatkan walaupun kita udah tahu. Karena setiap pilihan perbuatan nantinya diminta pertanggungjawaban. Betul? Apapun juga. Di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya kekal. Di sanalah masa depan kita yang sesungguhnya. Itulah jawaban 3 pertanyaan Uqdatul Kubra dari ibadah kurban tadi. Dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk beribadah kepada Allah. Akan kemana kita setelah mati? Akan kembali kepada Allah. Jawaban inilah yang mengantarkan kita pada keimanan yang hakiki. Jika kita telah memahami tujuan hidup kita secara benar, maka kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Kita tidak akan merelakan sedikit pun waktu kita untuk bermaksiat. Dimudahkan untuk berbuat baik. Dan tentunya kita tidak akan lagi sempat memikirkan aktivitas yang merugikan atau kemaksiatan yang sifatnya khususnya kekinian dunia medsos. Sebaliknya, kita akan lebih tersibukkan pada aktivitas yang diridhoi Allah. Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya. Diuji, terlalu mencintainya, potong. Diminta sama Allah. Jadi Ismail sekarang apa sih? Saat ini wujudnya jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri, profesi. Itu Ismail sekarang potong. Benar kan? Potong. Bukan tidak boleh diambil. Mental korupsi, kolusi, nepotisme, serakah menguasai kehidupan sekarang. Kalau nggak kurban, tidak dipahami, nggak kacau kita hidup. Tiap sesuatu membuat manusia hanya memikirkan kepentingannya dirinya sendiri. Dan setiap sesuatu yang dapat membutakan mata hati kita, menulikan telinga kita, yaitu tadi hidayah Allah kalau tidak diikuti amalannya nggak akan datang. Kiranya apa dan siapapun Ismail itu. Di sini dapat maknanya, maka harus dikurbankan di bumi yang fana ini sebagai bukti keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang perlu Andung sampaikan. Andung potong saja kaji ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memotivasi kita. Nggak ada alasan deh kita nggak bisa berkurban. Kalau melihat dari keuntungan orang yang berkurban secara syawab tata aturan syariat. Sampai banyak maaf Pak Edu Andong. Insya Allah di bab kedua kita bahas yang lebih dalam perkara-perkara ibadah kurban, bukan ritual belaka saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.